Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video saya sebelumnya, saya telah membahas tentang kebenaran ontologis. Kenapa kebenaran itu perlu dibahas? Karena kita seringkali berdebat karena tidak sepaham dengan jenis kebenaran apa yang digunakan. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang level kebenaran. Ada 4 level kebenaran yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah kebenaran empirik. Yang kedua, kebenaran logis. Yang ketiga, kebenaran etis. Yang keempat, kebenaran metafisik. Saya akan mengurai satu persatu dari kebenaran tersebut. Pertama, kebenaran empirik. Kebenaran empirik itu adalah kebenaran yang dapat dibuktikan oleh indera kita, dapat dilihat, dapat didengar, dapat dicium, dapat dibau, dapat dirasa, dapat dibuktikan secara ilmiah melalui mesin dan lain sebagainya. Contohnya misalnya tumbuhan membutuhkan matahari. Nah, itu dapat dibuktikan melalui sains. Nah, berarti levelnya dia adalah empirik. Kemudian level kebenaran logis. Level kebenaran logis ini adalah level kebenaran yang pembuktiannya melalui akal, nalar. Jadi logis atau tidak logisnya dia adalah kalau diterima oleh akal. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah akal itu selalu bersandar pada kualitas pengalaman dan pemahaman seseorang. Kualitas dan pengetahuan seseorang menentukan kualitas level logikanya. Contohnya level logika ini adalah seperti semestinya setiap orang yang sekolah itu pintar. Nah, itu logisnya. Tetapi kan terkadang juga kita temukan bahwa tidak seperti itu. Jadi logisnya adalah setiap orang yang sekolah pasti pintar. Nah, akal ini juga bisa disalahgunakan. Bisa juga istilahnya itu akal-akalan. Jadi terkadang orang menganggap bahwa ini logis. Ini masuk akal. Tetapi orang bisa mengubahnya menjadi akal-akalan. Contohnya, ketika kita tanya siswa, "Kamu kenapa menyontek?" Dia akan menjawab, "Ini dalam rangka untuk berbakti kepada orang tua, Pak." Kenapa bisa menyontek, bisa dikatakan berbakti pada kedua orang tua? Karena kalau saya menyontek, nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, orang tua saya bahagia. Kalau orang tua saya bahagia gara-gara saya, berarti saya termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, itu disebut dengan akal-akalan. Yang ketiga adalah kebenaran etis. Kebenaran etis ini adalah kebenaran yang bentuknya sesuai dengan kategori tempat masing-masing atau karakter istilahnya, moral. Jadi moral setiap orang itu beda-beda. Nah, setiap tempat juga beda-beda. Nah, jadi kapan digunakan? Ya sesuaikan dengan tempatnya. Misalnya orang Indonesia, orang Timur, kalau berbicara dengan orang tua itu tidak boleh menatap matanya. Tapi kalau di barat, ketika kita berbicara dengan orang tua harus menatap matanya. Nah, ini kan perbedaan budaya, perbedaan kultur, perbedaan etis. Nah, jadi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik ini adalah kebenaran yang tidak dapat dibuktikan baik dan buruknya, tidak dapat dibuktikan dia diterima oleh akal atau tidak, apalagi dibuktikan oleh indera. Nah, kebenaran metafisik ini sangat membutuhkan kepercayaan. Jadi dia tidak memerlukan pembuktian-pembuktian lain, yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Contoh dari kebenaran metafisik. Cinta tidak bisa diuji
etisnya. Cinta juga tidak bisa diuji logikanya. Cinta juga tidak bisa diuji secara empirik. Tetapi dia faktual, ada, nyata, tetapi tidak bisa diuji. Rasa cemas, rasa takut, nah itu semua metafisik. Tidak bisa diuji kebenarannya. Nah, seperti misalnya orang kerasukan. Orang kerasukan itu unik, faktual, ada, nyata, tetapi tidak bisa diuji. Tidak bisa diuji ke empiriknya, secara empirik, tidak bisa diuji secara logis, tidak bisa diuji secara etis. Tapi faktual, ada, nyata. Nah, itu dia kebenaran metafisik namanya. Bagaimana kita menentukan yang mana yang paling dominan di sini, di antara empat ini? Nah, kalau orangnya ilmiah, materialis, dia akan lebih mendominankan kebenaran empirik. Kalau dia lebih dominan ke akal, berarti dia lebih mengedepankan kebenaran logis. Berarti orangnya idealis. Kalau dia lebih menekankan ke pendekatan budaya, maka dia lebih mengedepankan kebenaran etis. Tapi kalau dia lebih mengedepankan religius, berarti dia lebih mengedepankan kebenaran metafisik. Jadi semuanya ada benarnya. Tetapi masing-masing ini tidak boleh dipertengkarkan, tidak boleh dijadikan landasan ketika menghadapi yang lainnya, karena akan menghasilkan perdebatan yang tidak henti. Misalnya, kebenaran empiris digunakan sebagai landasan untuk memperdebatkan yang metafisik. Itu tidak akan ketemu, tidak akan pernah selesai. Oke teman-teman, itu saja pembahasan saya tentang level kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peradaban.